Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini pertemuan yang keempat, kita masih akan melanjutkan materi pidato persuasif yang ada pada bab yang kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini KD yang akan kita bahas masih menelaah, tapi yang kita telaah bukan struktur lagi, melainkan ciri kebahasaannya. Nih, ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan atau dibaca. Langsung saja, ciri kebahasaan pidato persuasif. Ini nanti meliputi 4 poin. Yang pertama ada nominalisasi. Nominalisasi, kemudian bentuk apa ini ya, di belakang saya. Bentuk pasif dan kata ganti. Lalu ada kosakata. Dan yang keempat adalah modalitas. Langsung saja. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu ya. Saya hampir lupa nih. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Kita langsung lanjut. Nominalisasi. Nominalisasi itu apa? Nominalisasi itu pembendaan. Nomina itu kan benda. Nah, nominalisasi itu berarti pembendaan. Pembendaan berarti sesuatu yang bukan dari benda dijadikan benda, tetapi dalam konteks ini berkaitan dengan kata. Ini pembendaan adalah proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya, misal dari kata kerja, membangun. Jika dinominalisasi menjadi pembangunan. Lalu mendaur ulang. Bisa menjadi atau dinominalisasi menjadi pendaur ulangan. Lalu merintis, misalnya berubah menjadi perintisan. Nah, kalau perintisan itu kata benda, sedangkan merintis itu kata kerja. Dari kata kerja diubah menjadi kata benda. Atau misalnya dari kata sifat cantik ingin diubah menjadi kata benda, tinggal diberikan imbuhan saja di bagian depannya. Kalau cantik itu bukan pencantikan, tapi kecantikan. Kecantikan, tampan, ketampanan itu kata benda yang dihasilkan dari perubahan kata sifat. Tuh. Nominalisasi digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke bentuk pasif. Nah, kalau me itu bentuk aktif karena dia melakukan pekerjaan atau melakukan tindakan. Sedangkan pembangunan, kecantikan itu bentuk pasif. Bentuk pasif. Oke, ini yang pertama ada nominalisasi. Berikutnya adalah bentuk pasif. Bentuk pasif ini teks eksposisi umumnya ditulis dalam bentuk orang pertama menggunakan kata ganti saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagian anggota masyarakat atau mewakili kelompok. Maksudnya begini, dalam teks pidato itu jarang sekali digunakan kata saya atau aku, itu jarang. Melainkan bagaimana? Yang digunakan adalah kata kami. Kami sekalian. Kita sekalian. Itu maksudnya untuk apa? Untuk ini beranggapan bahwa yang berbicara itu mewakili oleh beberapa orang atau mewakili golongan tertentu, mewakili kelompok atau mewakili masyarakat. Oke, contohnya ini harus dihentikan. Kalau di ini kelihatan nggak? Di pada bagian awal dihentikan, kalau menempel pada kata dasar
berikutnya itu dia berubah menjadi imbuhan untuk bentuk kata pasif. Sedangkan kalau bentuk aktifnya adalah ini, menghentikan. Jadi melakukan tindakan henti atau menghentikan sesuatu. Ini bentuk pasif. Kalau pasif itu di, kalau itu aktif. Giling-giling ya. Ingat-ingat ini, di itu pasif, kalau berarti aktif. Contoh lainnya misalkan memakai. Memakai itu bentuk aktif. Dipakai itu bentuk pasif. Karena kalau pasif itu tidak melakukan tindakan. Contoh lainnya yang lebih mudah. Bola ditendang. Nah, ditendang ini kan berarti bukan bolanya yang melakukan aktivitas menendang, tetapi bolanya yang dikenai tendang. Bola ditendang Pak Almas misalnya begitu. Nah, itu bentuk pasif dapat digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Berikutnya ada kata ganti orang. Kata ganti orang sering dihilangkan. Nah, ini tadi saya sudah bilang, kata ganti orang sering dihilangkan. Pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada dalam teks. Misalnya, dia, mereka telah berusaha melakukan tindakan yang sangat preventif untuk menghindari penggunaan plastik. Lalu yang berikutnya, nah ini, dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara. Ini contohnya. Lalu bahasa evaluatif menambahkan makna bahasa yang lebih kuat. Misalnya, hal yang lebih penting bahwa semua orang ini bahasa evaluatif, bahasa yang menambahkan makna bahasa yang lebih kuat. Bentuk pasif dapat digunakan. Oh, ini sambungannya yang tadi ya. Ini berarti tidak. Yang berikutnya adalah kosakata. Kosakata yang sering digunakan dalam pidato persuasif adalah kosakata yang berupa istilah teknis. Istilah teknis itu apa? Nanti ada dibahas sepertinya. Oh, tidak. Istilah teknis itu istilah-istilah yang berkaitan dengan topik tertentu saja. Kemarin pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan bab yang pertama, apa namanya? Laporan percobaan itu sudah membahas tentang istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan topik tertentu. Seperti kalau berkaitan dengan handphone ya ada softcase, layar, monitor, itu monitor HP, terus keypad, charger, itu berkaitan dengan handphone. Lalu sinonim juga digunakan dalam pidato persuasif. Ini fungsinya untuk menghindari pengulangan agar pembaca tidak jenuh. Jadi kata-kata yang ditulis dalam sebuah teks atau diucapkan itu yang variatif agar tidak sama, agar tidak monoton. Itu. Lalu rangkaian kata, pasangan kata, sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan, makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam. Misalkan kalau kita membahas tentang keadaan alam ya berarti itu limbah, pencemaran itu akan berkaitan. Berikutnya adalah kata benda abstrak. Apa itu kata benda abstrak? Kata benda abstrak itu kebalikan dari kata benda konkret. Kalau kata benda konkret itu contohnya ada meja, kursi, komputer, ada molen juga, itu kata benda. Kata benda konkret. Sedangkan kata benda abstrak itu sesuatu yang, kata benda yang tidak bisa dilihat. Contohnya janji, keyakinan, kekayaan, apalagi ini, kebangkrutan, ide, kemiskinan, perasaan, kejahatan, rasa, doa itu kan nggak bisa dilihat, tapi
dia juga termasuk bagian dari kata benda abstrak. Itu kata benda abstrak. Yang berikutnya kosakata emotif. Kosakata emotif itu merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi dan perasaan dan bisa membuat orang tersulut saat mendengar atau membacanya. Kosakata emotif ini. Kita lanjut ya, yang berikutnya ada kata tugas. Kata tugas itu meliputi 5 poin. Yang pertama ada preposisi atau kata depan. Contohnya apa? Di, ke, dan dari. Di rumah, ke sawah, dari pantai, misalnya seperti itu. Poin yang kedua ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung. Contohnya banyak sekali. Kalian sudah pasti juga sudah tahu. Ini ada dan, karena, sebab, oleh karena itu, dan seterusnya. Poin yang ketiga ada artikula atau kata sandang. Si, sang, para, yang, nya, hang, dang, yang ini sang, yang bukan yang sang ini sang raja misalnya. Hang itu juga berkaitan dengan orang-orang yang memiliki tingkatan yang menjabat sebagai raja, berkaitan seperti itu. Kalau si itu bisa si kancil, si rubah. Poin yang keempat, bagian kata tugas yaitu interjeksi atau kata seru. Contohnya apa? Ada wah, iya, hai, nah, ya ampun. Itu interjeksi atau kata seru. Lalu yang terakhir ada partikel penegas. Contohnya kah, lah, pun, dan tah. Oke. Yang berikutnya ada kata keterangan modalitas. Merupakan suatu uraian atau bahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap, perasaan si pembaca mengenai keadaan atau perbuatan terhadap lawan bicara. Contohnya ini ada tentu, sungguh, khawatir, pasti, dan seterusnya. Ini sampai belakang ada banyak pilihan. Sudah sampai sini saja materinya. Itu tadi ciri kebahasaan meliputi yang pertama apa? Nominalisasi atau pembendaan. Kemudian ada kata bentuk pasif dan kata ganti orang. Yang ketiga ada kosakata. Yang keempat modalitas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau iya ada, silakan bertanya melalui jaringan-jaringan yang biasa digunakan. Kalau tidak, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.